Cet. Nah, kita langsung aja kali ya. Langsung aja udah. Udah lebih 3 menit bagian lu. Baiklah. Malam Pono, malam semuanya yang udah hadir, udah join di nanti bakal diupload ke IG-nya Linksys sama yang pasti di Ono Center ya, Pak. Iya. Jadi kita agak sedikit jadi jadi banyak kopian. Geser dari plan nih. Emang plannya gimana? Gue gak tahu plannya gimana. Karena kan kita live di IG Linksys dulu langsung. Oh alah. Mungkin pertama-tama apa kabar nih Pak Ono? Kabar, pusing ngurusin kampus. Kasihan ya. Ya nggak apa-apa Pak, kan mencerdaskan kehidupan bangsa Pak, cerita judul Pak. Iya. Linksys juga harus mencerdaskan kehidupan bangsa juga ya. Iya lah, terus Pak, terus kita kan live terus kita kan. Oh live terus ini. Aduh, kasihan. Live. Kita udah sampai kuliah digratisin coba. Mana ada kampus kuliah gratis? Udah lihat belum sih? Belum ya? Udah. Yang open course. Oh, udah. Open course ITTS ACID itu gratis loh itu. Free. Oh. Kita juga kalau misalnya diundang dari kampus, suruh ngomong biasanya gratis, Pak. Oh iya, lu mah gratis ya, kasihan deh lu. Nggak nunggu undangan aja kita. Oh, ya bisa ntar. Orang tiap minggu kita bikin podcast kok. Wah, siap. Tinggal bilangnya. Kan IG live juga nih tiap minggu, seminggu sekali. Oh, kita seminggu sekali juga ada podcast. Nanti kita collab bareng nih sama kampus nih, Pak. Iya, ntar tinggal bilang si Pak Agung mau sebulan sekali juga boleh. Siap. Topiknya ganti-ganti. So, go. Oke nih Pak Ono. Nah, sesuai dengan tema kita malam ini nih Pak, kita bakal ngomongin tentang Wi-Fi 6 mulai dari sejarah sampai nanti ke depan bakal implementasi ini ke arah mana gitu kan. Nah, kalau kita ngomongin Wi-Fi kan Pak Ono udah berkecimpung lama nih. Mungkin dari saya zamannya masih ingusan kali ya. Kita kecimpungnya Wi-Fi 1, 2, 3. Wi-Fi masih belajar jalan waktu itu. Sekarang udah lari. Udah lari Wi-Fi sekarang Pak, udah mulai ngejar kabel. Iya, udah lebih daripada kabel. Kabel masih 100 mega rata-rata. Iya, udah 1000, udah 100. Gue di rumah masih 100 sih. 100 Pak. Tapi Linksys yang baru 1 giga. Linksys makanya itu kan 1 giga ya. Linksys yang apa? Hub. Cuman kan yang lainnya masih 100 ya. Jadi keluarnya 100 juga. Baiklah. Pak Ono, mau tanya dong. Perkembangan ini kita ngobrolin sebelum kita ngomongin Wi-Fi 6. Kita ngomongin sejarah dulu nih Pak Ono. Dari teknologi Wi-Fi. Mungkin kita nggak kenapa putus-putus yang lo? Kita ngomongin tahun. Nah, lo putus-putus lo. Itu putus-putus. Ya udah nggak apa-apa sih, terus aja. Putus-putus ya. Rada nggak apa-apa. Nah. Oh, oke. Oh, naik turun nih. Soalnya udah bagus Pak Ono? Bagus. Ya. Nah, jadi kita ngomongin teknologi Wi-Fi nih, Pak. Oke. Mungkin dari teknologi Wi-Fi kan dari zaman dulu nih, dari mulai A, B, G, N, AC sampai yang paling baru kan AX. Iya. Kalau dulu bahkan standarisasi yang baru kan kita ngomongin Wi-Fi 6 nih. Iya. Nah, dulu kan kita sempat nggak usah kita ngomongin yang A, dia kan jauh banget nih kalau kita ngomongin Wi-Fi A. Dulu mungkin kita ngomongin dari yang Wi-Fi G aja nih yang nggak terlalu jauh. Wi-Fi G. Mungkin ada historical tersendiri dengan Wi-Fi G, Pak. Nggak G sih, kalau mau justru yang lama yang keren sih sebenarnya. Oh. Jadi kalau kita lihat protokolnya Wi-Fi yang ABG itu, ABG segala macam N sampai sekarang, terutama yang awal, itu protokolnya itu sama dengan HDLC. Nah, nggak pernah denger kan lo? Nah. Kasian deh. Zaman kapan tuh, Pak? Jadi kejadiannya tahun berapa ya saya pertama kali? Bukan Wi-Fi waktu itu ya, namanya bukan Wi-Fi.
Jadi waktu itu zaman dulu kan ada di Monas tuh ada apa sih tiap tahun teh? Zaman dulu ya, zaman dulu. Sekarang pindah ke Kemayoran tuh apa sih? Yang tiap tahun pameran pamer J. PRJ, Pekan Raya Jakarta. Sekarang kan di Kemayoran. Pada zaman dulu tuh bukan Kemayoran loh, pada zaman dulu kan di Monas. Nggak tahu ya? Belum tahu. Belum tahu. Belum lahir. Jadi kejadiannya waktu itu saya masih mahasiswa di ITB. Jadi PRJ aja di Monas waktu itu. Oke. Nah, waktu itu kan mahasiswa dapat proyek nih buat ngerjain punya pos lah, bikin animasi segala macam buat pos. Tapi udah gitu kita harus nongkrong di sana sebagai teknisi supaya animasinya jalan. Nah, itu PT Inti waktu itu bikin sambungan pakai satelit dari Monas ke Bandung. Udah gitu dia kan anak orangnya nerangin, no, ini cara kerjanya gini. Itu protokolnya HDLC. High Level Data Link Controller. HDLC itu High Level Data Link Controller. Oke. Nah, itu kemudian kita kenalnya sama X25 namanya. X25. Protokolnya X25. Nah, itu kalau kita lihat dalamnya itu bukan persis ya. Kira-kira 80-90% sama dengan protokolnya Wi-Fi. Jadi Wi-Fi itu asal muasalnya adalah protokol yang dipakai buat komunikasi radio antar titik, kira-kira gitu. Waktu itu kita nyobanya lewat satelit. Saya ngelihat PT Inti lewat satelit, gitu ya. Kecepatannya berapa? Wah, keren kecepatannya, Bu. Kecepatannya 9.600. KB. Bukan KB, enak aja lu. B. Gak pakai K itu. Kecil ya? B kecil. Belum besar ya, Pak? Belum, B kecil. Jadi 9.600 BPS. Keren kan? Tapi udah gitu kan penasaran. Wah, ini keren banget protokol itu. Oh, kita bisa komunikasi lewat satelit nih antar dua titik di lewat radio. Mulai belajar. Waktu itu anak-anak orari amatir radio yang pakai walkie-talkie segala macam itu protokolnya namanya X25 yang dipakai sama PT Inti di Bandung. Cuman sekarang kayaknya ada mau kolaps nih PT Inti. Soalnya dia bingung mau bikin apaan. Nah, kemudian kita amatir radio mulai bikin namanya AX25. Pakai walkie-talkie, jalan AX25-nya. Nah, pengalaman di AX25 ini diadopsi sama Wi-Fi. Jadi kisahnya, tapi waktu itu namanya belum Wi-Fi sih. Waktu itu kisahnya belum Wi-Fi. Jadi kalau coba gua share screen bisa nggak ya? Ini bisa share screen nggak sih? Nah, kita coba share. Ini lagi share screen nggak sih? Belum muncul. Gimana caranya share screen? Oh, gini ya. Oh, oke. Oke. Kita akan coba lihat ke sejarahnya ini ya. Sejarah internetnya ITB. Jadi, sorry. Wi-Fi. Kok jadi Wi-Fi sih? AX25 modem. Jadi bentuknya kayak gini nih modemnya. No, modemnya bikin sendiri kayak. Ini memakai Arduino ya. Modemnya kayak gini nih, gelo lah pokoknya. Modemnya bisa bikin sendiri nih kayak gini ya modemnya. Ini pakai AX25. Nah, udah gitu kalau kita lihat yang di ITB, sejarah Internet Indonesia ITB apa ya, wireless ya? Ada nggak ya? Nggak keluar. Sejarah Internet ITB kali ya. Gua mau cari gambarnya sih. Nih gambar yang ini yang ada ya. Ada wirelessnya sih. Bentar. Kecepatannya kalau Wi-Fi itu kan udah 11 Mbps ya. ABG itu kan 11 Mbps-an. Yang kita cuma 1-2 mega sih. Namanya tuh apa ya? Nih kalau ini pakai yang X25-nya ini nih. Ini X25-nya. Oke. Terus nggak ketemu gambarnya.
Gua harus nyari sih. Bentar aja ya. Kalau nggak ketemu ya udah. Tapi Ya, aman Pak. bentar, ini usaha terakhir. Mudah-mudahan Ya, mudah-mudahan ketemu. Mudah-mudahan gambarnya ada di sejarah internet Indonesia sih. Ini ada sejarah internet Indonesia. Jadi yang pertama kali kita pakai kan amatir radio, WiFi tadi. Kemudian coba di sini ada nggak ya? Paket radio ini kan kecepatannya waktu itu udah mulai 9.600 nih, tahun 94 ya, 9.600. Nah kemudian kagak ada ini lagi di kepala hilang soalnya namanya. Malah hilang. Iya, nama alatnya tuh apa ya alatnya ya? Hilang. Jaringan mailing list awal internet Indonesia. Coba mudah-mudahan ketemu kalau ada namanya aja. Nih ini rata-rata pada pakai radio paket ini. Gateway-nya kayak gini nih. Nih gateway-nya, ini radionya kayak gini, modemnya kayak tadi ya. Ya. Oke. Kagak ada. Nggak ada. Ada sih slide-nya luar kepala, lagi hilang nih kepala. Tapi sebenarnya berarti di wireless itu dari teknologi yang sebenarnya benar-benar di-prepare untuk yang gede banget plan awalnya ya. Terus dibikin lebih sederhana biar bisa masuk ke rumah-rumah orang kali ya gitu ya, Pak. Gede banget enggak sih? Ini mah kecil-kecil semua. Dari dulunya mah kecil-kecil. Intinya di-prepare buat supaya murah. Ya biar terjangkau sama orang-orang ya Pak. Di-prepare buat kaum fakir bandwidth. Yang mau internetan 24 jam tapi nggak mau keluarin duit. Nah itu prepare-nya itu aja. Intinya. Nah tapi udah gitu, jadi awalnya kita pakai yang ini kan, radio-radio seperti ini, kecepatannya cuma 1200 bps. Yang ini 1200 ya. Terus kita waktu itu si Avan bahasa lama tuh nyobain si 9600 sampai 64 kilo nih dia mau nyobain waktu itu. Nah terus anak-anak eksperimen pada kecepatan 1 Mbps waktu itu, udah bangga banget kayak kita paling jagoan. Itu awalnya WiFi, namanya belum WiFi waktu itu ya. Nah cuman jahat kita. Frekuensi yang dipakainya 900 MHz. Tahu nggak frekuensi apa tuh 900 MHz? GSM. Jadi itu kita pakai frekuensi GSM. Itu yang datang kolonel ke kampus langsung gelo. Lu matiin nggak? Lu kagak matiin masuk penjara aja urusannya. Ya udah matiin. Terus dipanggil sama dirjen postel segala macem. Akhirnya kita matiin. Cuman terus dia kan dirjennya nanya, tahu nggak dosa lu apa, no? Tahu sih, pakai frekuensi tanpa izin. Oh ya udah. Terus solusinya gimana ya? Ya kita pindah frekuensi aja. Kita 900 kita pindahin ke 2,4 GHz. Padahal waktu itu 2,4 GHz itu belum free gitu. Ya udah kita berjuang aja supaya free. Jadi akhirnya kita berjuang buat membebaskan frekuensi 2,4 gitu. Akhirnya WiFi-nya jadi bisa berkembang. Gitu. Kisahnya sih gitu. Sekarang 2,4 sama 5,8 free sih. Iya benar. Udah bebas merdeka. Mana ada wacana mau dibuka frekuensi baru tuh Pak? Iya kalau bisa sih 11 sama 24. Kecepatannya bisa kacau di sana. Udah 1 Gbps. Itu frekuensinya AX itu kan itu 6 tuh di situ kan 24 bisa dapet ya? Iya. Iya. Dan kecepatannya 1 Gbps loh itu. Keren. Iya. Gitu. Kalau sejarah kayak gitu sih kira-kira. Karena memang cuman perkembangannya jauh ya Pak sekarang. Kalau ngelihat yang dulu gitu. Iya, kalau ngelihat harga sakit hati lu yang dulu. Karena kan lebih banyak dan lebih gede barang-barangnya kan. Barangnya gede, harganya gede. Itu yang 1 Mbps aja harganya sekitar 10 juta. 10 atau 15 jutaan tuh. 1 Mbps lo itu. 15 juta. Dibandingin sama yang 6 yang sekarang kan kalah jauh kemana-mana. Betul. Gitu. Jadi anda harus beruntung
hidup hari ini udah barangnya murah, kecepatan tinggi, udah enak lah hidup lu pada. Tapi gitu. Tapi apa nih, Pak? Hah? Tapi Tapi apa nih, Pak? tapi daya juang lu belum terbukti. Oh, militan. Ada militan yang berbicara nih. Gitu kira-kira. Oh, siap. Pak, kalau kita ngomongin wifi kan nih, dulu sempat juga tuh rame wireless G ya, Pak? Yang G, iya itu legend banget. Legend tuh. Legend gara-gara Linksys sih. WRT 54 GL gitu kan. WRT 54 itu yang bikin kacau itu. Jadi legendnya karena Linksys bisa diganti sistem operasinya. Itu yang bikin legend sih sebenarnya. Bukan G-nya sih sebenarnya. Linksys-nya bisa diganti OS-nya. Sama OpenWRT jadi legend sekali. Gitu. Masih banyak tuh kayak nyari tuh, Pak. Kalau kita padahal barang udah teknologi yang lama, tapi Iya perasaan masih dicari sampai sekarang. Gua ada- Bahkan barunya masih banyak yang nyari. gua GL masih ada di atas satu. Wah, masih hidup kan? Masih hidup dipakai sama si Derry. Padahal tuh alat udah umur udah 11 tahun lebih tuh, Pak. Iya, 2 tahun lebih. Padahal yang AX belum gua pakai. Yang AX Ya. berapa? AX 1800 ya? 1200 sih 1200 sih. 7350. Bukan yang generasi yang baru, generasi yang ini yang sebelumnya. Yang AX 1000 sekian itu. Oh, 1800. 1800 ya 1800 ya. Ada Sendiri gitu kayak PS5 tuh. yang enggak tidur sih dia kayaknya. Tidur. Oh, tidur. Entar gua unboxing lah. Belum dibuka boxnya. Iya. Soalnya itu kan teorinya bisa diganti OS-nya. Teorinya bisa. Cuman gue masih sayang mau ganti soalnya itu barang bagus. Kalau sampai rusak kan gue ngeri, rugi gue gila lu. Harganya 4 juta kan lumayan. Oh, yang itu. Barang bagus kan itu, yang AX yang ya itu bagus itu. Tapi lumayan memang seru sih kalau kita ngomongin open source ya, Pak. Bahkan sekarang tuh orang yang diriku sebenarnya lagi banyak nih pengembang lokal yang bikin dari kayak Raspberry Pi terus dihubungin ke network. Heeh. Terus sekolah-sekolah satu per kelas itu dia bikin sendiri biar e-learning sendiri, kayak bikin LMS pakai modul cuman lebih ringan. Ditaruh di lebih terjangkau. Raspberry-nya ya. Iya. Iya, bener. Itu langkah yang bener sih. Jadi kapan ya? Baru tadi sore lah, tadi siang lah. Itu ada teman-teman kenal Gustaf nggak sih? Nggak ya? Kenal Gustaf nggak? Nggak. Gustaf tuh common room sama temannya ICT Watch juga sih. Temannya Doni BO dan teman-teman ICT Watch, Gustaf itu. Jadi mereka bikin inisiatif namanya apa ya? Sekolah Indonesia buat di rural, di desa segala macam sih. Jadi teknik yang dipakai seperti itu, pakai Raspberry Pi, kita kasihin model, terus kita kasih WiFi lokal di situ, gitu. Kalau cuman streaming video sama file doang kan bisa pakai Linksys, colokin USB ya. Yap, betul. Nah, itu kan itu udah streaming udah gampang banget. Cuman kalau e-learning kepaksa harus bikin server. Servernya pakai Raspberry, harganya 500.000 Raspberry-nya. Oh, udah jadi beres dah. Beres ya. Iya. Streamingnya lokal. Gitu. Streaming lokal yang sedang digadang-gadang nih. Internet tapi offline ya. Internet offline, padahal sih intranet sih sebenarnya. Cuman kalau dibilang intranet orang kan nggak ngeh, bilang aja internet lo offline. Oh, kayaknya gimana gitu. lebih bersahaja ya, Pak. Antara bersahaja sama agak-agak ini kan subversif kan nggak, bedanya dikit. Oke. Pak, nih, kita balik lagi ke tema nih, Pak. Kita agak offset ya, Pak. Nggak apa-apa ya. Kan lu, lu yang bagian yang ngarahin pembicaraan. Oh, siap. Nah, tadi kan kita udah ngomongin wifi teknologi dari awal nih, dari awal muasal dari satelit, terus dibikin lebih terkecil, makin kecil biar lebih terjangkau sama orang. Oh, Ya, yang awalnya masih mahal ya 1 mega Mbps harganya 10 juta, 15 juta.
Sekarang Sekarang ya, sakit hati. 300.000 udah dapet. Beli Linksys sakit hati banget. Dulu 15 juta 1 Mbps, sekarang Linksys sudah berapa tuh? 1 Gbps harga berapa tuh? Yang paling murah kita ada sekitar 700-an, 800-an lah. Kalau harga udah 1.200. 1200 kan 1,2 giga ya. Iya. Kalau kita ngomong 1200 kan 1200 bps zaman dulu. Tapi kita lihat umurnya itu bedanya cuma sekitar berapa ya? 20 tahunan loh itu. Iya benar 20 tahun. Dalam 20 tahun kecepatannya naiknya gawat. Iya, memang karena kan sekarang trennya orang ya kayak sekarang kita WFH atau school from home kan orang udah nggak pakai PC kan, ada pakai laptop, pakai smartphone. Iya. Jadi ya teknologi wireless dituntut untuk cepat berkembang kan. Iya ada. Baik itu dari sisi kecepatan, kapasitas, terus penyesuaian dengan teknologi-teknologi yang baru, dengan kebutuhan-kebutuhan yang baru. Ya emang harus cepet Pak WiFi Pak. Cuman udah sampai. Orang-orang kadang-kadang nggak tahu tekniknya supaya dia kapasitas bisa gede. Rata-rata kan oke, kecepatannya tinggi. Padahal supaya dia bisa kecepatan tinggi itu teknik yang dipakai sebenarnya kayak radio. Kalau ngerti teknik radio ya, radio kan ada antena. Kalau ngelihat lu pada nggak hidup di dunia radio sih ya. Kalau kita anggota orari zaman dulu itu kita selalu pakai antena kayak antena tembak ya, antena TV. Jadi antenanya bisa digerak-gerakin gitu, diputer-puter, diarahin ke sasaran. Zaman dulu gitu. Jadi kita lihat sinyalnya gede di mana, diarahin tuh antenanya ke arah sasaran supaya sinyalnya gede. Teknik yang sama dipakai sama peralatan yang sekarang loh, Linksys segala macam. Tapi antena lu kan nggak gerak kan? Antena lu kan bentuknya cuman vertikal kan? Tapi dia vertikalnya bukan satu loh, perhatiin. Vertikalnya 4. Vertikalnya banyak kan? Nah, di dalamnya itu, kalau kita lihat dalamnya alatnya, itu dalam alatnya dia ngerubah fasa, dia akan ngerubah fasanya sinyal yang dipancarin supaya nanti pola radiasinya kayak antena tembak. Terus dia ngikutin handphonenya gerak kemana, diikutin sama dia. Jadi sinyalnya betul-betul diarahin ke antena, kayak antena tembak, ngikutin pergerakan handphone segala macam. Jadi sinyalnya hanya dikuat di klien-klien itu aja. Jadi kalau kliennya ada 3 atau 4, sinyalnya dikuat di situ aja. Di tempat lain kecil. Gitu. Keren. Berarti itu. Kayak mesh-nya di Linksys ya Pak, envelope. Jadi dia bisa deteksi si alat lagi jalan terus dekat kemana, dia dihubungin ke node yang lebih dekat gitu, sumber sinyal yang lebih dekat. Oh itu kalau banyak ini ya, kalau banyak node ya? 1-2 node pun sebenarnya bisa. Iya, dia langsung. Tapi si node yang gerak ngejar klien kan itu, sinyalnya ngejar klien kan? Iya. Yeah. Jadi dia ada toleransi kan, ketika si usernya sinyalnya udah di dekat toleransi yang jelek, dia langsung dipindahin ke yang lebih bagus. Itu kalau pindah itu urusan si access point. Kalau urusan sinyal itu dia berusaha ngegedein sinyal ke tempat posisi usernya tadi gitu. Dan itu teknik itu dipakai sama radar-radarnya di militer. Kalau perhatiin radarnya di kapal laut ya, kapal laut yang modern ya, kapal laut modern, radarnya nggak gerak loh. Jadi pelat radarnya statik diem, tapi sinyalnya gerak sendiri karena dia ngerubah fasa. Ya susah neranginnya ya. Ini harus ngerti radio soalnya. Pas lu ngerti radio, kalau berubah fasa, pola radiasi berubah-ubah gitu soalnya. Ya udah fisikanya kuat ya Buyang lo. harus buka catatan kayak ini Pak. Buka catatan, ngitung dulu. Enggak lah, pakai ini aja, pakai imajinasi. Ya. Jadi pada zaman dulu kala kita ngerubah posisi antena, digerakin, ngejar sasaran. Dan teknik ini dipakai sama radarnya militer. Jadi radar militer kan ngejar sasaran terus kan. Nah, teknik ini kan terlalu mekanik, kemungkinan rusaknya lebih gampang rusak, juga gerakannya lambat karena dia mekanik.
Makanya dirubah secara elektronik semua, pakai sinyal aja. Sinyalnya fasanya dirubah-rubah supaya dia bisa nyeken udaranya lebih bagus gitu. Teknik ini dipakai sama Linksys dan teman-temannya itu. Gitu. Gue berani taruhan lu kagak tahu yang itu ya. Jangan buka kartu dong, Pak. Tapi secara sistem kita bisa implementasiin sebenarnya kan pakai perangkat-perangkat yang sekarang ada di Linksys gitu kan. Udah bukan implementasiin, udah ada di dalamnya. Lu udah nggak usah mikir, tinggal beli, colok, nyala, hidup. Lu nggak usah mikir, udah jalan. Cuman orang kan nggak tahu bahwa dalamnya kerjanya kayak gitu, kayak radar sebetulnya. Dia ngejar klien. Dan itu yang membuat si kapasitasnya Linksys jadi kenceng banget tuh, kayak gitu-gituan tuh. Keren sih, asli. Kalau tahu ngerti teknologinya keren banget sih. Dulu itu waktu berapa ya? 20 tahun yang lalu itu jadi kayak gituan, itu masih tesis S3 tuh. Masih belum ada produknya, itu masih S3 itu. Penelitian S3. Sekarang udah jadi Linksys. Iya, masih, Pak. Dan yang terbaik Linksys loh, Pak, buat kayak gitu-gituan. Iya sih dalamnya. Buat mes perpindahan. Iya. Best untuk mes system di dunia. Iya, soalnya Linksys dia targetnya lebih ke indoor sih ya, buat kayak gitu-gitu ya. Banyak indoornya. Tenang, Pak. Tenang, nanti bakal masuk yang outdoor, Pak. Berat nih urusannya nih. Mainan baru, Pak. Tenang, Pak. Yang seru adalah RT RW bisa berkembang. Nanti ada yang marah. Yang marah bukan ke gua, marahnya ke Linksys. Linksys lu gimana sih? Kan Linksys ada izin postelnya, Pak. Jadi aman ngikutin regulasi. Enggak, dari sisi vendor sih nggak masalah. Pas yang operasi alatnya certified sama Kominfo, pas ngoperasiin nggak punya izin ISP ya. Ya udah, cuek. Emang gue pikirin. Bagus. Aman, Pak. Aman itu, Pak. Ikut regulasi. Yang lain di lock, Pak, soalnya, Pak. Kan kalau yang lain kan mungkin ada band-band yang dibuka kan, walaupun regulasinya A, tapi yang band yang lain dibuka. Oh. Band yang lainnya ditutup. Karena kan seperti itu. Izin baru bisa masuk ke Indo. Kominfo gitu ya. Iya. Iya, nggak boleh, Pak, izinnya, Pak. Iya, nggak apa-apa sih. Jadi Linksys nggak apa-apa. Dari Linksys bandnya ditutup, nggak dibuka ya, di lock. Sampai ke customer kita ganti sistem operasinya pakai OpenWRT. Jahat. Kita buka. Maklum, Republik ini kan bebas merdeka ya. Iya, harus kreatif. Tapi kalau dari Linksys mah aman, Pak, kita ngikut regulasi, Pak. Iya, lu nya sih aman, jangan khawatir, lu mah nggak akan ditangkap, tenang aja. Yang kena bukan kan, si Teguh nih, si Teguh. Nggak, ntar mereka siapa yang ngajarin Ono ya. Capek deh. Yang itu mah susah. Yang itu mah susah dah. Cuman kita harus ngeliat ini ya, OpenWRT. Tapi bukan bagian lu lah. Ntar lu bisa dimarahin sama prinsipal. Teguh, lu ngajarin apa orang buat ganti OS jadi OpenWRT semua. Dulu kan sempat ngoprek bareng ya, Pak. Padahal kalau kita lihat dalamnya OpenWRT ganas-ganas, dalamnya sekarang galas sih dalamnya. Dan anak-anak itu jalanin OpenWRT, kita sambungin ke APRS buat tracking ini ya, tracking apa sih? Tracking GPS. Udah tahu belum sih yang APRS yang buat tracking GPS pakai walkie-talkie segala macam? Tahu dong. Oh ya tahu kan. Ya udah. Dan itu bisa disambungin ke OpenWRT. Berarti benar-benar lebih fleksibel lagi nanti ke depannya. Wah. Karena yang lo jualan GPS nggak laku tuh, Pak. Oh enggak, GPS-nya tetap kita beli GPS buat dirakit gitu. Harganya 100.000 di Bukalapak dan teman-temannya tuh. Di toko-toko lain 100 ribuan kayak gituan, kacau ya. GPS ada kemarin beli 100.000, tinggal colok USB jadi bisa colokin ke ini, ke Arduino segala macam. Itu. Tapi kalau ngomong gitu berarti kedepannya perangkat IoT itu udah mulai bakal masif ya. Karena yang tadi kita bisa ngoprek dari mulai yang murah-murah
sampai dari murah jadi canggih gitu kan. Iya, dan kebutuhan IoT tinggi banget sih. Hmm. Oke lah kalau dari sisi kita sebagai orang user biasa kita nggak ngelihat IoT ya. Tapi kalau kita lihat dari perputaran duit hari ini ya, yang paling gede bukan IoT sih jujur. Paling gede adalah data science, big data dan teman-temannya paling gede ya. Yang kedua IoT. Yang kedua IoT. Ini kita di situ Pak, kan ada Wi-Fi 6. Iya. Nah, Yang perlu kita kasih tahu ke orang-orang bahwa kalau Anda mau masuk ke dunia usaha di jaringan kayak gini, ya IoT prospeknya gede banget. Cuman IoT ini kita hanya bisa bisa bener-bener diuntungkan kalau kita ngerti yang namanya data science. Kalau cuman sensor doang, lampu mati, listrik mati misalnya ya, nyala matiin lampu, itu nggak menarik, itu harganya murah tuh. Tapi kalau kita bisa prediksi selama ini kejadian sama DKI nih, DKI ada yang namanya, jadi kalau kita naikin yang namanya IoT ke yang tingkat yang lebih tinggi, itu namanya smart. Jadi kata kuncinya bukan IoT nanti. Kalimatnya di smart city, smart building, smart apa, di bawahnya ini IoT sih sebenarnya. Cuman kata-kata smart itu muncul karena ada machine learning, deep learning, artificial intelligence ditempelin ke IoT. Nah, kejadiannya sama smart city-nya Jakarta, dia itu contoh sederhananya lampu jalan, biasa aja kan lampu jalan mah. Tinggal nyala matiin, jam 6 nyala, jam 7, jam 6 sore nyala, jam 6 pagi mati kan? Gampang kan? Bayangin kalau setiap bulan lupa matiin. Lampunya nyala terus. Itu bisa bonyok tuh yang keluarin anggaran. Itu ratusan M tuh yang keluar bocornya. Makanya kemarin DKI pasangin kayak IoT buat nyalain lampu doang, nyala matiin lampu, ngontrol nyala matiin. Kalau kita perhatiin lampu-lampu jalan di Jakarta nih bisa nyala matiin otomatis semua loh itu. Nah, itu akhirnya mereka bisa menghemat ratusan miliar duit. Gitu. Jadi tujuannya udah kayak gitu banget sih. Udah nggak cuma sekedar nyalahin lampu, ngidupin lampu. Kagak, urusannya gimana caranya kita irit anggaran, dan irit anggarannya ratusan miliar, men. Kacau. Duitnya gede banget itu mainannya udah. Makanya IoT berapa banyak tuh, Pak? Apa? Kalau dibeliin kerupuk duit segitu banyak? Jakarta kelelep ya, Pak? Enggak, lu dikubur kerupuk lu. Banyak bener Pak ya. Cuma nggak tahu Linksys ada fasilitas buat ininya nggak ya? Belum gua coba sih. Apa tuh? Buat IoT-nya gimana dia? Kalau cuma buat kirim datanya doang sih aman. Iya, kirim data sih aman. Nggak, cuma di IoT-nya alatnya pakai apa? Sebenarnya di Velop itu yang sekarang udah existing, itu ada Zigbee-nya. Ada apa? Pak. Ada apanya? Ada Zigbee-nya. Tapi nggak aktif. Ada apanya? Zip? Apa? Nggak kedengeran. Itu Zigbee. Oh ya, dalamnya? Tapi belum aktif. Serius loh? Jadi nanti ke depannya, in case marketnya udah ready di Indonesia, terus kita bisa menghubungin IoT ke situ, ke Velop. Bahkan di Velop yang sekarang tuh, kita udah bisa, ketika orang, kan sekarang biasanya orang ngomongin sensor gerak, pakai sensor kecil, terus ditempel di satu titik kan? Iya. Nah, kalau si Linksys, Velop, kita ada namanya Linksys Aware. Jadi, ketika ada gerakan, kan pada saat gerakan wireless kebelah tuh Pak, gelombang radio kan kebelah. Linksys, kita deteksi itu. Pada saat radio kebelah, di sini ada yang lewat nih. Iya. Itu kan, kalau kita ngomongin sensor gerak kan cuma di satu zona aja tuh, satu titik aja. Nah, kalau kita ngomongin wireless, sejauh pancaran wireless itu tersebar ke broadcast, itu jadi area sensor max, itu kayak itu kalau di dunia pesawat terbang namanya radar cuaca. Cuman yang ditembak kan bukan manusia, yang ditembak awan. Dia bisa lihat ada awan di depannya dia.
kapal terbang. Kalau ini dia tembak manusia. Oh, ada manusia lewat. Keren. Itu keren asli. Wah, keren banget itu ya. Iya lah. Nanti bahkan kedepannya development pengembangannya lagi kita di info tuh bakal orang napas pun ke detect Pak. Jadi buat kayak misalnya orang tua misalnya di rumah sendiri pada saat tidur terus dia jatuh misalkan kita udah tahu nih orang tua kita jatuh misalkan. Jadi kita ada emergency respons kayak gimana nanti bisa ke arah sana. Jadi Oh. kita napas pun nanti ketahuan Pak. Ya kalau napas ya, kalau nggak napas nggak ketahuan berarti. Iya. Mati itu berarti orang. Lewat. Oh, orangnya udah mati. Percuma. Susah jawab juga nih kalau gitu. Wah, itu menarik itu. Arah sana. Sensor gerak. Itu masih belum dibuka ya? Tapi add-on Pak udah dibuka. Hardware-nya udah ada di dalam. Udah. Hah? Udah. Dan itu yang sensor gerak itu udah jalan. Ini ngomong terus terang dulu, ngomongin dulu. Ini kalau di kampus kita bikin eksperimen gituan bisa nggak ya? Ini buat kampus, buat tugas akhir. Oh, bisa aja Pak. Udah jalan. Nah, Udah jalan. kayaknya perlu dapat di dokumentasinya gimana caranya itu buat kayak gituan tuh. Seru tuh. Jadi kan bisa jadi buku. Ntar kalau di lab di kampus, ya saudara-saudara ini iklan ya. Kampusnya namanya ITTS. Betul. Nah, kalau di kampus bisa di kayak gitu kan keren tuh. Bisa tugas akhir anak-anak kayak gitu. Cuman kita perlu akses ke ininya ntar, ke buku-bukunya segala macam, gimana cara programming segala macam. Di analisa ya, di analitik. Ya nggak sampai analisa, maksudnya kalau ada bukan analisa, maksudnya gini, kalau ada teknik buat programmingnya, sensor-sensor yang di dalam internal dalam access point-nya Linksys, cara programnya gimana supaya bisa diaktifin gitu. Terus kita ngembangin IoT pakai Linksys jadinya. Selama ini kan kita IoT-nya pakai Arduino. Install di coding di sana ya Pak. Coding di Arduino. Kan gue kagak tahu pakai Linksys gimana cara itu, baru tahu nih, keren banget nih. Bisa kayak gitu. Nanti kita ke depan memang lebih banyak ke arah smart kayak gitu sih. Ya. Makanya kita juga sempat ngeluncurin yang Wi-Fi 6 ini. Di antaranya kan kelebihannya kalau kita pakai perangkat-perangkat IoT, kan perangkat IoT kan kalau kita ngomongin sensor, dia transmit pada saat dia ngebaca parameter, ada yang lewat terus dia transmit data kan. Dia kan nggak terus-terusan jeger gitu kan. Itu kalau IoT-nya pinter, IoT blow on mah terus-terusan. Kan kebanyakan blow on. Lu pikir IoT pinter, IoT blow on tahu. Jadi periode kalau kita coding, nggak pernah coding Arduino ketahuan loh. Iya. Kalau kita lagi coding, mainnya nih network Pak. kalau kita coding Arduino cuma ngeloop aja, programnya looping. Jadi baca data kirim data dalam waktu sekian detik, udah cuma gitu doang. Baca data kirim data, delay sekian milisecond, 2 detik delay, baca lagi kirim lagi, gitu doang. Jadi goblok banget lah Arduino, jangan dipikir pinter, tolol, asli tolol banget. Tapi lebih hemat baterai tuh Pak kalau pakai Wi-Fi 6 nantinya. Nggak, kalau ganti-ganti baterai terus. ya kalau misalnya kalau pakai access point-nya Linksys udah gitu bisa dibikin rada smart kayak gitu, emang keren sih. Itu. Cuman kan kita harus coding ngasih tahu. Itu kan yang jadi masalah adalah menentukan titik threshold-nya, bahwa oke, ini ada pergerakan, oke, ini pintu dibuka, oke, apa itu kan ada threshold-nya. Nah, nentuin threshold-nya kalau pakai if then kacau. Jadi harus pakai machine learning sih sebenarnya. Oh, kalau data seperti ini berarti pintu lagi dibuka, data seperti ini pintu lagi ditutup, atau data seperti ini orangnya masih napas, data seperti ini orangnya udah mati gitu kan. Jadi pakai machine learning tuh. Perdukunan ya Pak. Perdukunan. Perdukunan digital. Udah khatam lu. Langsung berkesan ya dukun. Habis kalau orang lain kan ngomongnya AI apa, Ono ngomongnya dukun. Siapa yang ngajarin Pak?
Iya, lu nanya sama profesor lain semua ngomongnya machine learning, AI, deep learning, yang ini dukun. Parah. Tapi perlu, yang itu perlu banget sih. Nggak perlu banget. Apalagi nanti gadget-gadget makin banyak, perangkat-perangkat IoT, saya kata pengembangnya, developernya makin banyak, makin banyak perangkat yang ditebar kan. Iya. Nah, otomatis kan butuh concurrent yang banyak, terus transfer data yang lebih fleksibel dan lebih efisien kan. Nah, itu di Wi-Fi 6 itu nanti bisa dipakai tuh benefit-benefitnya yang ada di E7350 tuh, Linksys E7350 sudah ada. Yang gue pengen lihat ininya sih sebenarnya. Ya tadi dokumentasi buat coding ya. Wah, itu 9 bumbu rahasia tuh pakai KFC tuh, Pak. Soalnya kalau udah kayak gitu jadi penasaran nih, bener lu bisa coding, Pak. Aduh, seru sih. Kalau bisa di coding keren asli keren. Kayaknya kita bisa bikin beberapa buku sih. Ini lagi mau bikin buku yang pertama tentang desain jaringan wireless. Masih normal, masih biasa aja. Ya. Nanti keduanya kalau udah tahu ada IoT, kita mulai IoT dimasukin. Siap. Tapi ya mungkin keduanya nggak IoT dulu sih. Kemungkinan keduanya sih kita bikin service di atas Wi-Fi-nya sih. Yang contoh service paling blow on kan adalah colokin USB, terus kita bisa streaming video, audio gitu kan. Gitu doang kan. Itu service tolol. Tapi kan bermanfaat. Yes. Apalagi kayak kalau misalnya di daerah-daerah kan, ya orang nggak semuanya. Kalau kita ngomongin di kota kan, semua orang bisa dapat internet ya, Pak. Iya. Kalau misalkan di daerah kan, nggak semuanya bisa kejangkau internet. Iya, jadi lu cukup copy aja di hard disk, udah nonton sampai buta lah, sampai mabok-mabok dah lu situ tonton situ. Nah, jangan lupa wireless router pakai link, kan ada USB portnya dia. Iya, iya. Pakai USB. Itu USB-nya USB 3 ya? USB berapa sih yang di situ? USB 3 ada. Kayaknya ada beberapa deh. Dia Ada yang WRT series yang tadi Bapak mention, itu ada 2 tuh. USB 2 sama USB 3. Nah, E7350 itu USB 3. Jadi bisa dicolok ke sana tuh, hard disk, flash disk dicolok ke situ. yang ya, bareng-bareng. hard disk kenceng kan? Hard disk kenceng udah colokin situ aja kan? Hard disknya udah kenceng banget situ kan? Kayaknya kenceng banget deh USB 3. Soalnya saya pernah transfer 4 tera pakai USB 3 tuh sekitar sehari, 2 hari kayaknya udah 1,5 hari lah dapat 4 tera BPS. Kelar. Masih ingat Pak Hari nggak? Pak Hari Pramono? Masih kan? Masih. Ini anaknya lagi tugas akhir nih. Terus ngirimlah harddisk anaknya ke saya. Harddisknya harddisk abal-abal. Ini Jebol. Kagak jebol sih. Cuman 4 tera ini udah berapa hari ya? Udah hampir 3 hari, baru 2,5 yang ke copy. Masih banyak ya? Langsung kirim ke Pak Hari. Pak Hari, ini kayaknya anaknya ngirim harddisknya pelan. Enggak, kayaknya kayak harddisk rakitan gitu loh, harddisk internal dimasukin casing gitu loh. Oh. Bukan harddisk. Nganggur dikaryakan. Iya, kayaknya bukan harddisk branded juga harddisk. Mungkin harddisk nganggur yang versi tua masukin casing, copy aja. Ya bisa di copy sih, cuman ya begitulah sengsara nunggunya. Udah berapa ukurannya tuh, Pak? 4 tera? Dokumentasi. Oh, 7,5, mungkin 8 kali ya? Oh, 8 tera. Iya, di luar bokep ya? Aduh. Harus sensornya. Ini kalau mau naik di akun sensor dulu nih, banyak di sensor nih. Ini bagian lu yang sensor, bagian gua mah nggak buat sensor. Lah kan kita keluarin. Kalau dikeluarin gambarnya baru. Kita nggak ngeluarin, nggak masalah. Aduh. Untuk saya belum ada list harddisk yang di sana ya, Pak. Percuma, udah nggak ada space juga sih buat gituan. Aduh. Kalau kita ngomongin IoT nih, Pak. Ya. Kalau kita ngomongin IoT, pengembangannya pakai Wi-Fi 6 itu udah sejauh mana, Pak? Gua belum pernah nyoba. Makanya gue pengen nanya sama lu. Belum pernah nyoba Wi-Fi 6.
buat IoT belum pernah. Orang barangnya nggak ada, belum barangnya ada, tapi kan baru coba buat IoT. Kita kan, jujur gue baru tahu juga bisa IoT kayak gitu, baru tahu. Ini gue baru tahu sekarang kalau bisa kayak gitu kan. Selama ini taunya buat internet kenceng, bisa untuk video sharing lah apa, IoT-nya belum. Nanti banyak tuh Pak ke depan Pak. Cuman yang saya pikirin gini nih, masalahnya bukan itu sih. Kalau yang teknologi yang blow on ini kan Arduino. Selama ini teknik yang dipakai sama Arduino adalah Arduino kita pasangin WiFi kayak WiFi card gitu. Cuman WiFi kan G nih. WiFi-nya G. Kagak ada yang, belum tahu kalau ada yang 6 gitu. Jadi cardnya G kondisinya. Walaupun nanti akses point-nya Linksys tetap bisa ngomong sih. Cuman kan dia ngomongnya ke G nih. Ngomongnya ke blow on. Itu yang pengennya 6 sama di Arduino dipindahin ke Linksys. Ya kalau itu udah nggak masalah lah. Kalau yang sensor yang ada. Cuman kan Linksys kan sensornya ya yang internal Linksys kan. Kalau kita mau sensor yang aneh-aneh gitu kan di Arduino adanya. Nah, cuman saluran komunikasinya kan masih G nih, saluran komunikasinya masih blow on. Jadi belum tahu apakah sudah ada Wi-Fi 6 untuk Arduino dan teman-teman yang tolol-tolol ini gitu loh. Jadi depan mungkin bahkan kalau kita ngomongin Wi-Fi 6 kan masih baru nih, dia masih baru. Iya sih, masih baru banget. Go to marketnya kayak kalau kita ngomongin Wi-Fi kalau kita ngomongin Wi-Fi sebelum Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 nih yang Wi-Fi AC aja mungkin di market Indonesia baru 5 tahun kayak baru ke well educate untuk market untuk masif gitu penggunaan si wireless AC. Kayak kalau misalnya Wi-Fi 6 tapi kayak lebih cepet deh. Ini kan baru masuk kemarin nih, belum lama, baru mungkin 1-2 tahun yang lalu kan. Udah mulai familiarnya terdengar di kuping tahun ini gitu kan. Cuman ketersediaan di market kan belum masif gitu, baru di flagship aja gitu. Mungkin nanti kedepannya di perangkat-perangkat yang udah kecil-kecil yang terjangkau buat pastinya kan nanti, karena Wi-Fi 6 memang didesain buat IoT sebenarnya, karena dia buat ngejangkau banyak perangkat, terus ngejangkau efisiensi buat pengiriman data, terus kalau itu udah kepake banget lah, yang efisiensi pengiriman data sih kepake banget, soalnya kan kita buat streaming video segala macam, itu nggak masalah sih. Terus udah gitu ya, sorry itu USB-nya ada berapa di belakang ada berapa? 2 ya? 1? Oh 1. Tapi kan bisa dimasukin USB hub gitu kan, jadi ada beberapa kalau mau ya. Nah itu dia belum coba, tapi harusnya bisa. Logikanya sih harusnya bisa kan ya, soal USB. Kita bagian dari percobaan tuh ntar. Bisa nggak kita colokin banyak USB, performance-nya kayak gimana gitu kan, seru. Jadi kalau gua ngelihatnya kalau cuman buat share file segala macam udah pasti kepake banget sih. Share file, share printer gua belum nyoba, bisa nggak ya? Itu bisa share printer nggak ya? Beberapa printer bisa. Tinggal colokin. Kita nggak ada datasheet-nya sih, database list printer apa aja yang bisa di-share. Nggak ada sih, cuman bisa beberapa. Ini si emak satu ini lagi minta itu soalnya. Ini printer, print server. Ntar gue cobain colokin ke Linksys itu. Nanti dari bantu juga cari Pak, dari juga ngoprek bar. Enggak, soalnya daripada gue beli print server sendiri khusus kan, harganya sama Linksys, soalnya sebel banget. Masa beli print server sama access point harga sama kan, sebel. Mendingan access point-nya bisa jadi print server kan, tinggal colok doang kan enak jadinya tuh udah itu. Betul. Iya. Oke. Yang WRT series tuh bisa tuh, WRT yang di EA series itu bisa juga tuh. Serius? Bisa. Oh, yang EA bisa? Bisa. Yang WRT series yang versinya Smart Linksys Smart Wi-Fi itu beberapa printer juga bisa. Yang EA itu? Bisa. Kan ada USB portnya. Iya, tapi gue mikirnya buat hard disk doang. Bisa buat printer. Oh, alah, ini masih ada EA kalau nggak salah ada. Masih ini, banyak. Di depan masih ada EA 1 biji nih, lagi dipakai. Bisa dikaryakan itu. Iya, nggak, soalnya yang di kamar si emak dia kerja itu dia makainya yang ini yang Wi-Fi 6. Oh, yang Wi-Fi 6. Yang EA ini ada di depan hidung saya nih, yang EA. EA berapa sih? 6 berapa gitu? 6350. Lupa lah pokoknya. EA 6350. Enggak, cuma 3 digit kayaknya deh.
3 digit 4 digit ya, lupa gua. Pokoknya tipis gitu bentuknya. Ada antena 2 gitu kan? Tiga. Yang ini 3 antenanya. Tiga. Oh, ya 7,5 mungkin. Kali nggak ngerti dah gua. Lu yang ngerti produk, gua mau tinggal pakai. Parah. Si Ono mah parah banget. Apa-apa. Kan ngetes, harus banyak dipakai, harus banyak dikaryakan. Mendingan di lab sih bener. Dipakainya di lab. Tapi gua nargetin dosen-dosen pada nulis buku ntarnya. Jadi ntar di lab kita eksplorasi buat nulis buku. Soalnya buat naik pangkat. biar cepet jadi profesor. Dosen yang lain, kalau saya kan udah tinggal dikit lagi. Yoi. Mantap lah. Kan termasuk salah satu murid nih. Lagi murid. Antara murid sama korban bedanya dikit itu. Murid sama korban ya, Pak. Ingat tuh dulu zaman yang ngoprek open BTS kayak itu kayak sampai pucet kayak kagak dibantuin. Tapi kan dosennya nggak ada yang ngerti kan? Betul, Pak. Ternyata alat segede ini, sekotak susu ini bisa jadi operator ya. Pertanyaannya jadi blon-blon kan keluarnya. Awas lu kedengeran dosennya, lu marah ntar dia. Waduh, Teguh, ngomong apa lu? Sih Pak pada nanya. Oh bisa ya? Ya kan gambarnya harus ada BTS gede gitu kan, terus mahal gitu kan. Karena dengan duit cuma 30 juta bisa bikin operator sendiri. Tapi kenapa ini ilegal? Ya, ilegal masalah lain, Pak. Kita lagi ngomongin teknologi sekarang. Ya, kalau buat riset kan nggak apa-apa ya, Pak. Iya. Kalau sekarang WiFi sudah enak ya, semua udah lebih bebas, merdeka lah. Kalau lu hidup 20 tahun yang lalu, urusannya berantem sama regulator. Tapi itu IoT sensornya di dalamnya, berarti sensornya dia kan cuman sinyal radio, sensor oke. Apalagi sensornya coba? Nanti yang perangkat-perangkat IoT yang bisa ngobrol sama Zigbee itu jadi kayak IoT hub-nya gitu, Pak. Oh, kuncinya di situ dia. Jadi sensornya di Zigbee lagi, terus. Oh, oke. Berarti artinya kita harus belajar Zigbee-nya lebih serius. Soalnya selama ini kan Arduino aja yang kita pakai. Kita nggak ke Zigbee soalnya. Gua kagak tahu di dalamnya ada Zigbee. Kalau ada itu berarti kita harus belajar Zigbee. Gitu. Ini informasi menarik. Soalnya informasi kayak gini jadi ngarahin kita harus belajar apa. Gitu. Kita oprek bareng lah pokoknya. Soalnya kita kan settingan selama ini adalah Arduino, kalau enggak Node MCU, ngomongnya ke Raspberry Pi. Yes. Kagak. Sentralnya Raspberry Pi, jadi nggak ada Linksys dalamnya. Dan kalau Linksys sudah built-in segala macam dalamnya, jadi menarik buat ditempel gitu. Cuman Zigbee-nya harus belajar juga gimana cara ngoperasi ini segala macam. Gitu. Cincai lah, Bapak kan belajar Python cuma 2 hari. Enak aja lu, seminggu. Seminggu. Yang lama belajar machine learning, AI setahun itu baru ngerti bahwa dalamnya cuma persamaan linear doang, sialan. Tapi setahun belajarnya, persamaan linear. Dan itu dipakai di IoT, jangan khawatir. Terutama buat ini ya, buat prediksi ya. Prediksi artinya perdukunan ya. Kan kita dapat data dari lapangan semua kan kita perlu prediksi. Ya. Contoh kayak kemarin tuh bakal ada apa? Bukan tsunami, apa sih yang di Nusa Tenggara Timur, NTT, badai siklon gitu ya. Itu kan si BMKG udah ngasih warning tuh bakal ada siklon gitu. Itu kan dukun banget tuh. Tapi yang meninggal gila banyak banget deh. Total ratusan yang meninggal loh itu. Ganas. Memang IoT itu nanti dipakai buat deteksi kayak gitu, bencana alam, keseharian kita bakal masif sih nanti ke depannya. Dia bakal ngikutin teknologi Wi-Fi 6 juga tuh. Iya.
dan hampir semua kerjaan yang sifatnya manual dan rutin diganti sama IoT sih. Jadi auto semua ya, Pak. Auto semua. Nih contohnya, lu sering lihat ini nggak sih? Ngelihat videonya si ini sih, Dwi Arsana. Oh, yang Bali. Bali. Hmm. Nah, kalau dengerin ceritanya si Dwi itu, dia ternyata pernah sempat kerja di hotel deh. Dwi itu pernah sempat kerja di hotel. Salah satu tugasnya itu adalah ngecek keliling. Jadi pagi-pagi dia keliling tuh ngecek air, gas, segala macam, dicekin satu-satu. Aman nggak? Ada masalah nggak? Kan pusing kepala lu tiap hari kayak orang gila kelilingin hotel kan ya. Akhirnya dipasangin IoT. Biar dia bisa santai ya. Pinter tuh. Satu pinter. Pasangin IoT aja. Emang jago sih dia, Pak. Emang dia jago, kurang ajar tuh, Dwi jago asli. Linksys ada, Pak. Salah satu produknya Belkin International tuh ada kayak gitu, PIN namanya. Tapi nggak masuk di Indo, di US. Jadi sampai deteksi kebocoran air gitu-gitu. Oh, berarti dia punya solusi. Belkin sama Linksys hubungannya apa sih? Kan dulu Linksys sejarah dulu Linksys sendiri nih. Terus Lebih sama Fox sama Cisco. Ya, Linksys kan ke arah jaringan wireless aja dulunya ya. Terus dibeli lagi sama Belkin International. Nah, sekarang Linksys si Belkin Internationalnya itu dibeli sama Foxconn Interconnect Technology, Pak. Jadi kita sekarang under Foxconn. Foxconn tuh apa? Di mana? Yang bikin perangkat Apple, bikin perangkat itu. factory terbesar itu di dunia itu Oh. dari sana, Pak. Oh, yang bikin Apple tuh Foxconn ya? Foxconn. Kayak MacBook segala macam itu. MacBook, Nokia, Sharp, Foxconn kan yang. Oh. Berarti Belkin sama Linksys dua-duanya di bawah Foxconn. Di bawah Foxconn sekarang. Cuman Linksys Foxconn Interconnect Technology. jadi Linksys dibeli Cisco ngelepas Linksys ke Belkin International. Nah, sekarang yang ngebeli kemarin Linksys Belkin International itu dibeli lagi sama si Foxconn. Oh, jadi Foxconn beli Belkin bukan beli Linksys. Belkinnya, paket tuh. Itu namanya buy one get one free. Jadi runut-runutannya sekarang kita under Foxconn. Oh, ya nggak apa-apa sih. Yang penting masih digaji kan. Iya. Dan tenang, Pak, harga-harga Linksys ke depan makin kompetitif. Ya, Karena itu pabriknya sih itu. Susah dilawan yang itu mah, gila loh. Cuman, dulu kan, tapi dalamnya SoC ya. Dalamnya kan sistem on chip semua itu kan. Biasanya dalamnya sistem on chip itu. SoC semua itu. Gitu. Yang penting asal drivernya kebuka aja. Jadi ini orang open BRT mikirnya gitu doang, drivernya kebuka bisa ganti OS. Tapi nggak penting-penting amat ya, kalau kayak Zigbee-nya udah rada kebuka ya lumayan lah. Nanti Pak nunggu banyak praktisi yang udah mulai, mungkin nanti kita bisa on kan. Cuman secara insting berarti kemungkinan akan ada kerjasama secara teknologi ya. Kan Belkin lebih ke IoT, ke sensor-sensornya kayaknya di Belkinnya kayaknya kan. Wimo, kita di US ada Wimo. Wimo atau apa lagi? Jadi Wimo kayak yang tadi, yang smart lamp, lampu hidupin, nyalain tuh pakai Wimo. Kita pulang ke rumah mau nyalain kopi, masak kopi dari aplikasi, mesin kopinya nyala. Itu apa? Wi-Fi? Mau apa? Wimo tuh apa? Wi-Fi apa? Wimo tuh brand US kita untuk IoT segmen. Oh. Jadi kayak smart lamp. Itu apa? Linksys punya atau Belkin? Belkin. Oh, di bawahnya Belkin. Di bawahnya Belkin. Saudaraan kita juga. Saudara lu banyak banget ya? Banyak saudaranya. Yang penting cakep apa kagak, itu aja. Oh gitu, Wimo. Iya sih, sekarang banyak banget sih. Itu terutama buat kayak itu ya, smart apa sih, di rumah ya. Iya, buat ke rumah sih. Segmennya segmen rumah. Nanti ujung-ujungnya jadi smart building sih memang. Ujungnya smart building. Cuman pada saat di smart building itu di belakangnya harus ada orang-orang jago yang buat coding buat perdukunannya itu. Iya, perdukunan. Dan kemarin tuh ini apa sih? Orang Bank Indonesia BI. Mereka lagi bikin proyek buat smart building
di kayak disaster recovery centernya BI lah, smart building. Terus kan ngobrol. Oh, ternyata baru tahu bahwa ternyata sebagian besar orang pas denger istilah smart building mikirnya cuman sensor. Jadi, oh pintu kebuka, oh lampunya mati, la ilaha illallah, lu duitnya udah miliaran mikirnya cuman oh pintu kebuka, capek deh gue bilang. Ini punya kemampuan lebih daripada itu, Pak. Ini bisa melakukan perdukunan ini. Jadi orang nggak banyak tahu bahwa di balik smart building ada dukun. Nggak banyak yang tahu tuh. Smart city ada dukun, nggak ada yang tahu, nggak banyak yang tahu. Gitu. Karena kebanyakan orang ngeliat, oh lampu nyala, kelihatan mata gitu kan. Iya. Yang kelihatan sama fisik secara langsung. Iya. Dia kagak tahu di belakangnya ada dukun yang beroperasi. Gitu. Buat nyelamatin itu dukun tuh sebenarnya. Nah itu yang, jadi perlu disosialisasikan bahwa ada dukun itu tuh gitu. Cuman kalau level rumah mungkin nggak gitu kerasa ya manfaatnya. Iya mungkin karena kita cuman ngirit uang misalnya berapa puluh ribu rupiah gitu atau ratusan ribu. Tapi kalau udah satu kota kan langsung miliar urusannya duitnya. Itu baru kerasa di level kota, kerasa banget sih. Itu. Betul. Jadi memang banyak banget sih nanti teknologi yang bakal dikolaborasi. Tapi lu sama Belkin satu ini nggak? Apa tuh? Kantornya sama, dipegang sama Teguh dan teman-teman juga atau beda ini sih? Beda. Kalau di Indonesia, Belkin itu kita yang saat ini fokus ke aksesoris, Pak. Jadi kita. Tapi lu pegang juga bukan sih? Enggak ya, lain. Apa tuh? Orangnya lain. Orangnya ini juga nih, yang ini nih. Oh, orangnya sama. Orangnya sama, ini sama. Oh, nggak apa-apa sih, bagus. Kita ada dua handle, Belkin sama Linksys. Tapi kalau untuk Belkin yang masuk ke Indonesia, cuman yang aksesoris kayak kabel lightning, terus kabel yang micro USB gitu. Terus ada apa kayak charger. Tapi yang anti petir. Oh iya. Charger masuk. Charger soal kotak. Oh, yang kayak gitu-gitu ya. Kalau sensornya masih belum, yang smartnya belum masuk tuh. Belum. Oh. Belum masuk itu, nanti coming soon tuh Pak, coming soon. Oh, oke. Nggak, yang itu juga bermanfaat soalnya waktu itu kemarin yang jebol apa ya? Pernah kemarin LAN-nya jebol, kena petir. Jebol LAN-nya. Jadi masuknya petirnya bukan lewat listrik. Lewat kabelan. Oh, lewat kabelan. Iya. Oh. Kan kita mikirnya petir masuk lewat listrik ya, kagak. Petir masuknya kabelan, anjrit banget jebolannya. Langsung ini kenapa nggak bisa internetan? Ya, LAN-nya mateng. Angus ya. Ya nggak kelihatan sih, cuman mati aja udah. Emang lagi sering hujan sih ya, Pak? Enggak, ini bukan kemarin ini, maksudnya beberapa tahun yang lalu. Oh. Cuman ini ada satu kabel yang ke atas, dari kamar ini ke atas lewat atap. Nah itu nggak diproteksi apa sih. Soalnya males proteksi. Udah tarik aja sama si Susi, tarik aja Sus, tarik jebret. Belum, jangan sampai jeblok. Soalnya masuknya ke Wi-Fi 6-nya. Jangan dong. Dari wireless itu pakai Belkin itu kalau misalkan ada petir nyamber, itu nggak bakal nyampe ke perangkat. Itu biasanya kalau yang biasa tuh dia kebakar kan di soketnya itu. Kalau si Belkin dia nggak kebakar, jadi di dalamnya itu nggak cuma sambungan pudingan aja, ada penangkal petirnya juga. Jadi ketika petir nyamber, yang kehantem penangkalnya itu paling meleleh, nggak bakal kebakar. Itu apa di Belkin, apa itu switch-nya atau apa? Soket PLN atau soket kabelan atau kabelannya atau iya, kalau power gue udah lihat. Power Belkin gue ada tahu. Iya, power Belkin mah keren banget itu, udah anti petirnya udah ada di dalam. Dari LAN-nya kena ya. Yang masuknya bukan PLN, masuknya dari LAN. Jadi petir tuh masuknya ada beberapa tempat masuknya. Intinya, tapi petir bukan langsung lah itu. Bukan kena petir langsung. Jadi kalau petir kan ada tegangan tinggi banget di luar. Dan ternyata itu dia bikin induksi. Jadi masuknya ke kabel-kabel yang panjang. Contoh kabel panjang tuh antena, telepon, listrik, LAN.
Masuknya lewat situ dia. Jadi bukan petir langsung itu yang masuk. Induksi aja dari petir. Gitu. Langsung dus ya. Ya, jus. Oke lah, kalau kita bisa pakai Belkin, kita bisa proteksi si PLN aman ya. Tinggal sisa 3 yang lain. Kalau rumahnya ada jaringan kan kita punya LAN. Mati lu di LAN lu kena. Kalau orang normal mungkin PLN doang butuhnya. Kalau gue kan nggak terlalu normal ya. Kita butuh LAN sama itu. Itu masalahnya. Baiklah. Lebih banyak nih yang bisa di develop ke depan. Iya, terutama yang IoT sih. Tapi memang lagi tren sih memang IoT kan ya Pak. Ya. Jadi balik orang belum pada tahu pemanfaatan lebihnya IoT, tapi kan orang udah mulai ganti-ganti lampu pakai aplikasi tuh. Iya. Yang ngasih makanan pakai ada boxnya Iya. gitu kan. Dan terutama ini dibutuhkan kalau kita remote, kita tidak di rumah itu. Dan itu kejadian loh, jangan khawatir. Ada beberapa orang yang rumahnya kepaksa dipasangin itu soalnya dia kan jauh. Rumahnya di Bandung atau di mana, dia di Jakarta. Di remote sama dia rumahnya. Jadi jam 6 lampu nyala, jam 6 lampu mati gitu. Udah remote semua. Supaya orang kan pencuri apa ngelihatnya kayak ada orang di rumahnya, padahal sih yang ada setan di situ. Mesin semua. Gila ya, orang sampai kayak gitu ya. Punya rumah ditinggal, buset. Banyak memang tuh. Sebenarnya orang Indonesia pada canggih-canggih Pak. Canggih ya? Canggih Pak. Kan saking kecanggihannya biasanya nyarinya diakal-akalin. Dia kalian kan biar murah. Iya. Namanya juga bangsa Indonesia. Diakal-akalin. Iya, gimana caranya internet gratis? Langsung pertanyaannya simpel aja, Pak. HTTP injektor. Alah, rese lu mana? Terus nanyanya bukan gitu nanyanya. Nanyanya gini, Pak, HTTP injektor legal apa ilegal ya? Jadi bukan nanya HTTP injektor itu gimana, kagak. Legal apa ilegal? Pertanyaannya setan banget. Iyalah, mantep Pak. Pak, by the way, kita udah sejam nih Pak. Oh, udah, ya, siap. Jadi kita lanjut kapan? Ya. Minggu depan apa? Minggu depan lagi. Yang penting terima kasih dulu. Terima kasih banyak nih Linksys mau dukung ITTS ntar ya. Ya maklum kampus baru. Gua dikasih dikorbankan jadi wakil rektor kan punya kepala saya. Biasanya tukang oprek suruh jadi wakil rektor ya. Kampus kita bikin kacau aja kampus kalian ya, kagok ya. Kan butuh pengalaman jam terbang dari Bapak. Nanti kita bantu lah dari sisi apa yang bisa Linksys bantu dari segi pendidikan untuk riset dan lain-lainnya gitu. Iya, ya thank you berat Bapak Bapak Teguh, Bu Vero. Bu Vero, iya Bu Vero. Gue nih kenapa Viola, aku mikirnya Vero. Terima kasih banyak, Bu Vero juga, thank you. Siapa lagi tadi teh? Atasan kita juga banyak tuh Pak, dekan banyak tuh Pak. Yaudah, thank you berat ya. Yang itu, Pak. Sampai ketemu Sama-sama Pak. kapan-kapan lagi. Mudah-mudahan tambah sukses lah. Amin. Semuanya sukses Pak. Iya. Terima kasih nih Pak Ono buat waktunya nih, udah nyempetin waktu nih kita bisa join malam ini bareng-bareng ngobrolin teknologi WiFi, pemanfaatannya kemana aja, dari militer kita ngomongin sampai ke edukasi kita ngomongin, sampai pemanfaatan pintu server dan lain-lain kita ngobrolin. Mantap banget nih malam ini kita. Iya. Paket komplit kayaknya malam ini. Ntar lain kali lu yang kita undang ke ini podcastnya ITTS. Biasanya hari Kamis sih kita. Kamis. Ya, Pak. Aman, Kamis Pak. sore Ready biasanya. lah pokoknya. Ya, sip. Ya. Jadi kita ready Pak. Ya, siap. Thank you. Terima kasih banyak. Thank you semuanya yang udah nonton. Terima kasih semuanya juga. Ya. Oke. Sehat-sehat semuanya. Yuk. Waalaikumsalam.